కోసం ఆకలే వీడు వీడు ఎదురొచ్చిన వాడు. Hai guys, kali ini Mimin akan menceritakan kisah gangster kejam yang sangat disegani dan ditakuti. Bayangkan, semenjak umur 8 tahun, ia sudah membantai ayahnya sendiri. So, tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go! Berlatar pada tahun 1980 bertempat di Hyderabad, India Selatan. Terlihat seorang petinggi polisi bersiap-siap terbang ke Delhi. Beliau adalah Pak Sastri. Tujuan beliau ke Delhi tak lain untuk memenuhi panggilan Pak Rajput, di mana Pak Rajput sendiri merupakan kepala BIN yang dikenal tegas dan disiplin. Pak Rajput mengumpulkan para peninggi polisi saat itu adalah untuk memburu seseorang yang tengah mengancam Perdana Menteri, yakni Tiger Nageswara Rao. Mendengar nama tersebut, Pak Sastri sangat kaget. Pasalnya, sepengetahuan Pak Sastri, meski beliau tidak pernah melihatnya secara langsung, Tiger Nageswara Rao bukan sembarang orang. Dia adalah sosok gangster kelas kakap yang sangat jenius, pemberani, dan sangat kejam. Pak Sastri lalu kemudian menceritakan sedikit pengalamannya saat beliau masih menjadi Kapolres di sebuah kota Hyderabad bernama Chirala. Kala itu, sebelum Tiger Nageswara akan melancarkan aksinya, beliau sudah mendapatkan peringatan. Dan hal yang membuat para petinggi polisi tercengang saat itu adalah peringatan itu berasal dari Tiger Nageswara Rao sendiri. Aksi kejahatan yang mereka lakukan kala itu tak lain adalah membobol kereta api yang membawa 20 ton sembako. Dan jika dilihat dari segi pengamanan dan keamanan kereta api, sangat mustahil bagi para gangster melancarkan aksinya. Tetapi bagi Tiger Nageswara, hal itu sangatlah mudah. Dengan kejeniusan dan keberaniannya serta rencana sedemikian rupa, geng Tiger Nageswara berhasil meraup 20 ton sembako di gerbong kereta api tersebut. Kala itu, sebenarnya para anggota kepolisian berhasil memborgol Tiger Nageswara. Tetapi entah bagaimana caranya saat itu, Tiger Nageswara dengan cerdiknya mengelabui polisi dan berhasil melarikan diri. Selepas Pak Sastri menceritakan sedikit tentang gangster Tiger Nageswara, Pak Rajput kemudian menyuguhkan ratusan file kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh Tiger Nageswara, membuat para petinggi polisi saat itu tercengang dan menganga. Di momen itu, Pak Sastri kembali menceritakan masa lalu tentang Tiger Nageswara. Yang ternyata, semenjak umur 8 tahun, Tiger Nageswara atau yang bisa dipanggil Nagi sudah mengikuti jejak ayahnya sebagai mereka bekerja di bawah kekuasaan Yelmanda, ketua gangster paling kejam, ditakuti dan disegani kala itu. Suatu malam, ketika Nagi ikut beraksi bersama sang ayah menjebol rumah salah satu orang kaya kala itu, aksi mereka diketahui oleh pemilik rumah. Mereka segera kabur melalui lubang yang sudah dibuat sebelumnya, tapi karena saat itu badan ayah Nagi terlalu gendut, ayah Nagi harus nyangkut di lubang tersebut. Nagi tidak bisa berbuat apa-apa dan kelihatannya ayah Nagi sudah pasrah dihakimi warga. Bukannya menyelamatkan sang ayah, Nagi malah menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Wow. Mendengar hal itu, para petinggi polisi dibuat keringat dingin setelah mendengar cerita sosok Tiger Nageswara dari Pak Sastri. Namun cerita dari Pak Sastri tidak sampai di sini. Ketika Nagi berumur 14 tahun, ia bergabung dengan Mangku Bejala Prasad Stuatpuram alias Mangku Pedaya. Di mana Mangku Pedaya merupakan guru ahli bela diri terkenal di sebuah distrik bernama Stuatpuram. Di Stuatpuram, Nagi mengasah keterampilan bela diri dengan sangat tekun. Sekitar 9 tahun kemudian, Yelmanda yang semulanya adalah seorang ketua gangster, kini berubah haluan ke politik. Dengan uang hasil kejahatannya, Yelmanda berhasil menjabat sebagai dewan di Chirala, Hyderabad. Ia menyerahkan urusan pergangsteran di Chirala sepenuhnya ke adiknya, yakni Kasi. Semenjak Yelmanda menjadi dewan, ia semakin berkuasa. Bahkan secara terang-terangan, Yelmanda sering melelang kawasan kepada gangster-gangster untuk melakukan tindakan kriminal, yakni merampok secara bebas. Pada saat itu, Nagi sebenarnya sangat ingin mengikuti pelelangan kawasan, tapi karena ia tidak memiliki kursi alias tidak memiliki geng, Nagi terpaksa menjadi penonton.
Di momen pelelangan itu, seorang pengusaha emas yakni Angget Seti datang meminta bantuan ke Yelmanda untuk mengeluarkan kargo emasnya yang disita oleh petugas, tapi hal itu ditolak kasih. Angget Seti mencoba memberikan penawaran bagi hasil yang fantastis, tapi tetap ditolak kasih. Nagi kemudian berdiri dan menyatakan siap asalkan ia diberi separuh. Melihat hal itu, Kasih sangat marah karena Nagi dinilai melanggar aturan gangster. Tapi saat itu Yelmanda tampaknya mengizinkan Nagi. Tapi jika ia gagal, Nagi harus menerima ganjarannya. Nagi setuju, tapi jika ia berhasil, Nagi meminta 1 tambahan kursi untuknya dan tampaknya Yelmanda menyetujuinya. Malam itu juga, Nagi beserta teman-temannya langsung beraksi. Awalnya Nagi diremehkan, tapi setelah Yelmanda dan geng-geng mengetahui fakta keberhasilan Nagi, mereka terbelanga dan tercengang. Yang ternyata ketika Nagi beraksi, Nagi memanfaatkan 1001 akalnya. Nagi sengaja membakar semua kargo dan setelah terbakar, ia dan kawan-kawannya lalu menyamar sebagai pemadam kebakaran dan saat itulah Nagi mengambil emasnya dengan mudah. Atas keberhasilannya, Nagi mendapatkan 1 kursi dari Yelmanda yang ternyata kursi itu sudah menjadi dambaan Nagi sejak masa kecil. Dan kini, setelah ia mendapatkan kursi, Nagi perlahan-lahan membangun gangsternya sendiri. Bahkan semenjak saat itu, Nagi menjadi gangster disegani di distrik Stuartpura mengalahkan gangster-gangster lain yang tentunya hal ini menjadi kekhawatiran bagi Yelmanda. Di suatu hari ketika Nagi menemani Diwakar, salah satu gengnya, ke pengadilan, Nagi terlibat baku hantam dengan seorang inspektur yang mencoba merendahkan seorang kembang malam. Inspektur tersebut adalah Pak Mauli, arogan dan merasa paling oke. Dalam adu mekanik yang terjadi sangat sengit itu, Nagi menang telak setelah Nagi menghantam mata Pak Mauli dengan sebuah borgol. Malam itu, seusai mereka makan di rumah Diwakar, Nagi menyuruh Diwakar mencarikannya target untuk dirampok. Secara kebetulan, Diwakar yang baru saja keluar dari penjara pernah mendapat informasi penyelundupan emas dalam skala besar milik seorang pengusaha. Tetapi emas 300 kg ini dikawal oleh gangster Nagar, gangster yang sangat disegani dan ditakuti di kota Chirala. Tapi Nagi tidak peduli. Demi 300 kg emas, keesokan paginya Nagi beserta geng-gengnya langsung memesan senjata api dan OTW ke Chirala menggunakan kereta api. Di dalam kereta api tersebut, Nagi kemudian bertemu dengan sosok wanita cantik yang memikat hatinya. Dia adalah Sarah. Who are you? Saking jatuh cintanya kepada Sarah, ketika Sarah akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihan ayahnya, Nagi mengambil mas kawinnya secara diam-diam, membuat pernikahan Sarah dibatalkan. Pagi harinya masih bertempat di rumah Sarah. Geng Kasih datang menagih hutang ke ayah Sarah. Namun saat itu ayah Sarah tidak bisa melunasi hutangnya. Ayah Sarah meminta perpanjangan tempo, tapi Kasih tidak peduli. Kasih lalu kemudian mengambil Sarah sebagai jaminan. Kasih memberikan waktu 3 hari. Jika tidak, Kasih tak segan-segan akan mengobral Sarah pada pria hidung belang. Dalam momen itu, Nagi CS datang dan menyuruh Kasih segera melepaskan Sarah. Anak buah Kasih langsung mengeluarkan senjata dan membuat Nagi sedikit mundur. Tapi faktanya, Nagi mundur bukan menciut, tapi ia mundur sedikit untuk memamerkan pistolnya, membuat geng Kasih ketakutan. Dan terpaksa Kasih pun melepaskan Sarah. Sedangkan Sarah yang melihat keberanian Nagi, becek seketika. Semenjak saat itu, Sarah dibuat jatuh cinta. Bahkan ia tak segan-segan mencari Nagi ke tempat persembunyiannya. Selanjutnya, untuk melancarkan aksinya, geng Nagi menculik salah satu simpatisan geng Nagar untuk mencari detail informasi emas 300 kg itu. Orang tersebut awalnya tidak mau buka mulut, tapi setelah dipaksa dengan kejam oleh Nagi CS, orang tersebut akhirnya bicara. Menjelang keberangkatannya, tiba-tiba Sarah datang mencarinya. Sarah memberitahu Nagi bahwa beberapa hari ke depan ia akan dinikahkan dengan pria lain pilihan ayahnya.
Sarah tidak ingin menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Sarah mengajak Nagi kawin lari. Karena Nagi juga sangat mencintai Sarah, Nagi pun menyuruh Sarah menunggunya esok pagi di stasiun kereta api. Ia akan melancarkan aksinya terlebih dahulu. Singkat cerita, malam itu juga Nagi CS langsung menuju kapal yang menjadi tempat emas itu disimpan. Dengan segala kejeniusan dan rencana sedemikian rupa, Nagi berhasil mengelabuhi petugas. Nagi berhasil membawa 300 kg emas itu keluar dari kargo. Tapi geng Nagar tidak bisa dikelabuhi begitu saja. Nagar yang mengetahui emasnya ditilap langsung menyandra Yari dan Mari, anak buah Nagi yang dicurigai sebagai mata-mata. Namun hal itu tak dibiarkan Nagi. Nagi datang dengan gagahnya dan mengaku dirinya lah yang mengambil emas 300 kg itu, membuat Nagar tercengang akan keberanian Nagi. Dan saat itu, adu mekanik dan adu cat-cat berlangsung sangat sengit. Pada akhirnya, geng Nagar menyerah setelah Nagi mengeluarkan pistol. Selepas itu, Nagar langsung melapor ke Yelmanda tentang emasnya dibawa kabur oleh geng Nagi. Dan Yelmanda yang mengetahui hal itu langsung gerak cepat menghadang Nagi dengan bantuan polisi. Nagi tak kalah akal. Nagi menyuruh dibakar putar arah dan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Sedangkan ia akan menjemput Sarah di stasiun sesuai janjinya. Sesampainya di stasiun, Nagi sangat lega setelah melihat Sarah di sana. Tetapi baru saja Nagi akan membawa Sarah kabur, Kasih dan geng-gengnya beserta polisi tiba-tiba datang mengepung mereka. Sarah yang mengetahui Nagi telah ditetapkan sebagai tersangka sangat kecewa. Dalam momen itu Sarah meluapkan kekecewaannya kepada Nagi. Sarah tidak bisa memilih. Jika ia pulang, ia akan dinikahkan dengan orang yang tidak dicintainya. Tetapi jika ia menolak, ia akan dijadikan jaminan oleh Kasih atas utang sang ayah. Dan pada saat itu, Sarah sangat dilema. Sarah kemudian memutuskan menghabisi nyawanya sendiri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api yang tengah melaju kencang. Tewas. Menurut Pak Sastri saat beliau tengah bercerita banyak tentang masa lalu Nagi, atas kasusnya itu, Nagi dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan ia dibui di penjara paling ketat Seprindavan. Namun semua itu bukanlah akhir dari Stuart Puram Nageswararao, tapi ini adalah awal dari Tiger Nageswararao. Nagi mendapatkan julukan Sang Tiger karena ia berhasil melarikan diri dari penjara dengan cara melompati pagar penjara yang tingginya 5 meter. Wow. Tak cuman itu, Pak Sastri juga menceritakan selepas kabur dari penjara, Nagi langsung mengeksekusi Kasih beserta 24 anak buahnya. Mendengar cerita mengerikan dan kekejaman Tiger Nageswara, Pak Rajaput langsung gerak cepat untuk melindungi Perdana Menteri mereka dari ancaman Nagi. Everybody on their toes. Sir, sorry to interrupt you, Mr. PM security never breach it. Singkat cerita, bertempat di Istana Perdana Menteri dengan segala artileri, ratusan personil tentara dan polisi langsung dikerahkan Pak Rajaput untuk berjaga-jaga. Yang jika dilihat dari segi keamanannya, seekor lalat pun mustahil bisa masuk ke dalam istana. Setelah 24 jam berjaga, pagi itu Bu Perdana Menteri terlihat dikawal ketat untuk bepergian. Tapi baru saja Bu Perdana Menteri meninggalkan istana, Pak Rajaput mendapati seorang pelayan mengantarkan kopi untuk Bu Perdana Menteri di ruangannya. Pak Rajaput yang merasa curiga langsung naik ke lantai 2 untuk memastikan, dan memang benar, Pak Rajaput mendapati Bu Perdana Menteri sedang baca buku di ruangannya. Lantas siapakah yang pergi itu? Kira-kira begitu di benak Pak Rajaput. Pak Rajaput langsung menghubungi para pengawal untuk menghentikan konvoi. Dan setelah Pak Rajaput memastikan orang yang ada di dalam mobil tersebut, orang itu adalah Bu Perdana Menteri yang asli. Dan faktanya, orang yang berada di ruangan istana tersebut ternyata Tiger Nageswararao yang menyamar sebagai Bu Perdana Menteri. Mereka kebingungan bagaimana cara Nagi menyelinap masuk ke dalam istana. Di saat itulah, Pak Sastri baru sadar dan teringat dengan suara Nagi. Ternyata orang yang menjemputnya tempo hari tak lain adalah Nagi sendiri yang menyamar sebagai polisi.
Hal itu diketahui Pak Sastri lewat suaranya yang persis sama saat beliau ditelepon oleh Nagi beberapa bulan lalu. Tak cuma dijemput, Nagi juga ikut mengantarkannya ke istana, dan di momen itulah Nagi menyelinap masuk ke ruangan Bu Perdana Menteri. Hari itu juga mereka dikumpulkan oleh Bu Perdana Menteri. Bu Perdana Menteri memberitahu mereka bahwa ketika mereka sedang berjaga di luar, Nagi sedang menyekapnya di dalam ruangan. Tapi hal yang membuat Bu Perdana Menteri bingung adalah Nagi tidak mencelakainya ataupun meminta emas dan uang. Nagi hanya membawa sebuah surat dan meminta tanda tangan darinya. Keesokan harinya, Pak Rajaput langsung turun ke desa Stuartpuram untuk mencari informasi keberadaan Nagi dengan menyamar sebagai pengemis tersesat di rumah Mangku Pedaya. Di sana, Pak Rajaput kemudian sengaja menanyakan sebaran poster Nagi yang menjadi buronan polisi. Pak Rajaput pura-pura penasaran tentang sosok di poster itu. Sambil memberikan sepiring makanan kepada Pak Rajaput, Mangku Pedaya pun menceritakan sebuah fakta tentang Nagi, bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika desa Stuartpuram dalam masa kelaparan dan didera penderitaan, pihak kepolisian pernah turun ke distrik Stuartpuram untuk menangkap semua pemuda karena terlibat tindak kriminal. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Nagi. Nagi mengamuk dan membabat semua polisi. Berawal dari sana, tidak ingin generasi Stuartpuram seperti dirinya, yakni seorang penjahat, Nagi berjanji di hadapan masyarakat akan merubah distrik Stuartpuram menjadi lebih baik. Nagi kemudian membuktikan omongannya dengan menyekolahkan semua anak Stuartpuram. Bahkan siapapun yang mau kuliah, Nagi akan menanggung biayanya. Hingga pada saat itu, nama Nagi alias Tiger Nageswara Rao sangat disegani di distrik Stuartpuram. Mangku Pedaya juga memberitahu Pak Rajaput bahwa makanan yang mereka makan tak lain adalah hasil jerih payah Nagi dan geng-gengnya. Yang ternyata 20 ton sembako yang dibobol Nagi sebelumnya, diceritakan Pak Sastri, sebenarnya adalah sumbangan untuk korban banjir. Tapi karena Yelmanda berencana menggelapkan alias mengkorupsinya, Nagi dan geng-gengnya gerak cepat mengambil alih sembako tersebut. Selepas Pak Rajaput mendengar cerita Nagi yang membuat dirinya tercengang, beliau keceplosan. Beliau menanyakan alasan Nagi menghabisi Kasih beserta 24 anak buahnya. Mangku Pedaya kembali menceritakan bahwa semuanya berawal dari para mahasiswa didikan Nagi ditolak saat melamar pekerjaan. Siapapun mereka yang berasal dari distrik Stuartpuram, nama mereka sudah di blacklist oleh pemerintah. Untuk itu, Nagi kemudian mengumpulkan semua mahasiswa Stuartpuram untuk berdiskusi bagaimana mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan di Stuartpuram. Dan singkat cerita, dari hasil diskusi mereka, para mahasiswa berencana mendirikan pabrik rokok sebagai tempat warga Stuartpuram mencari nafkah. Itulah sebabnya Nagi mati-matian mengambil emas 300 kg yang diawasi oleh geng Nagar untuk mendirikan pabrik, meski saat itu ia harus kehilangan Sara dan masuk bui. 14 tahun kemudian setelah Nagi menjalani hukuman, Nagi justru mendapatkan cerita mengerikan dari Yari, yakni geng-geng Yelmanda memaksa para mahasiswa mengakui keberadaan emas 300 kg yang disembunyikan oleh Nagi. Geng-geng Yelmanda memaksa dengan sangat kejam. Bahkan salah satu gadis Stuartpuram harus menjadi korban keganasan Kasih. Karena pada saat itu mereka tidak bisa menahan penyiksaan Kasih, salah satu di antara mereka terpaksa memberitahu Kasih keberadaan emas yang disembunyikan oleh Nagi. Itulah sebabnya Nagi nekat melarikan diri dari penjara, kemudian menghabisi Kasih beserta 24 anak buahnya secara sadis dan kejam. Selepas itu, Diwakar kemudian menyembunyikan Nagi dari incaran polisi di rumah mertuanya.
Di sana, Diwakar juga sebenarnya berniat menjodohkan Nagi dengan adik iparnya, yakni Mani. Tetapi berhubung Nagi masih belum move on dari Sarah, Nagi belum siap melirik wanita lain. Pagi itu, Yari, salah satu gengnya datang memberitahu Nagi bahwa Yelmanda tengah mengumpulkan warga Stuartpuram untuk dijebloskan ke penjara atas kasus palsu yang dibuat-buat oleh Yelmanda untuk menjerat mereka. Tapi hal itu tidak dibiarkan oleh Nagi. Nagi langsung turun tangan dan nampaknya saat itu warga Stuartpuram sudah bersiap menyerang Yelmanda beserta para polisi dengan bubu mesiu yang membuat mereka ketakutan. Dan saat itu, Nagi hanya memberikan sebuah peringatan keras. Untuk membalaskan dendamnya kepada Nagi, Yelmanda kemudian memanggil Inspektur Mowgli, di mana Inspektur Mowgli merupakan orang yang pernah terlibat baku hantam dengan Nagi sebelumnya. Malam itu bertempat di rumah Mani. Mani sengaja menyuruh sang ayah segera mencarikan jodoh untuknya. Ia sudah tahan apamnya berlumut. Namun sang ayah menyuruh Mani bersabar karena menemukan jodoh yang tepat tak semudah membalikkan telapak tangan. Di momen itu, Nagi menghampiri Mani dan memperingati Mani untuk hati-hati dalam mencari jodoh. Tetapi Mani sudah yakin, siapapun jodohnya, apapun pekerjaannya, Mani akan menerima apa adanya. Ia siap menerima takdir Tuhan. Mendengar hal itu, Nagi langsung mendaftarkan dirinya kepada Mani. Mani yang sudah menunggu kata-kata itu keluar dari Nagi sangat senang dan singkat cerita, setelah mereka saling menerima apa adanya, keesokan harinya Nagi dan Mani langsung dinikahkan. Selepas Mangkupedaya menceritakan kisah Nagi hingga larut malam, salah satu polisi tiba-tiba datang memberitahu Mangkupedaya bahwa Inspektur Mowgli sedang menuju Stuartpuram untuk menghabisi Mani yang tengah bersembunyi di sana. Mendengar hal itu, Mangkupedaya segera mengeluarkan Mani dari tempat persembunyiannya yang ternyata Mani sedang mengandung 9 bulan. Baru saja mereka akan membawa Mani kabur, Inspektur Mowgli menghadang mereka. Semua warga memohon-mohon agar Pak Mowgli melepaskan Mani, tetapi Pak Mowgli tidak peduli. Pada saat itu, Pak Rajput yang merasa kasihan dengan Mani sebenarnya ingin menembak Inspektur Mowgli, tetapi langkah beliau terhenti karena di waktu yang tepat seorang wanita tangguh tiba-tiba datang menghentikan niat Mowgli menghabisi Mani. Pak Rajput pun kebingungan siapa wanita tangguh ini. Mangkupedaya kembali menceritakan siapa beliau sebenarnya, yang ternyata beliau adalah kepala distrik Stuartpuram, namanya adalah Bu Hema. Beberapa bulan yang lalu, Bu Hema pernah melakukan negosiasi di hutan tempat Nagi bersembunyi bersama istrinya. Bu Hema akan berusaha mewujudkan impian warga Stuartpuram, yakni meresmikan pabrik rokok asalkan Nagi mau menyerah ke polisi. Bu Hema juga akan membuat Stuartpuram menjadi lebih baik dan maju. Mendengar hal itu, Nagi setuju, tapi ia akan menyerah setelah pabriknya diresmikan. Meski saat itu di satu sisi Bu Hema mulai melakukan pembenahan di distrik Stuartpuram atas bantuan pemerintah pusat, Inspektur Mowgli terus mengejar dan memburu Nagi CS namun selalu gagal. Untuk itu, Inspektur Mowgli kemudian memanggil pasukan khusus untuk memburu Nagi CS. Satu persatu, geng-geng Nagi mulai tumbang dan hanya menyisakan Yari dan Nagi. Tak cuma itu, agar Nagi menampakkan wajahnya, Inspektur Mowgli memukul semua warga Stuartpuram bahkan memperkaos wanita-wanitanya. Yelmanda juga menggagalkan usaha Bu Hema, yakni mendirikan pabrik di Stuartpuram. Yelmanda dengan kekuasaannya tidak menyetujui izin yang diusulkan oleh Bu Hema. Itulah sebabnya Nagi nekat masuk ke istana Perdana Menteri untuk melaporkan Yelmanda serta meminta tanda tangan Bu Perdana Menteri untuk mendirikan pabriknya. Malam itu, di samping Mani melahirkan bayi kembarnya, Pak Rajput yang sudah tahu fakta tentang sosok Tiger Nageswara Rao, beliau langsung balik ke kota untuk membantu menyelesaikan ketimpangan sosial yang sedang terjadi. Dan beberapa hari kemudian bertempat di hutan, Nagi memaksa tangan kanan Yelmanda mengakui keberadaan 300 emas yang mereka ambil sebelumnya. Dan pada saat itu, karena anak buah Yelmanda itu takut dihabisi, ia pun memberitahu Nagi bahwa emas itu disimpan di sebuah bank. Di waktu bersamaan, Mani datang membawa putra kembarnya untuk memperlihatkannya ke Nagi.
Tentu Nagi yang melihat putra kembarnya itu sangat gembira. Di waktu itu pula, Mani memberitahu Nagi bahwa pihak pemerintah sedang menunggunya di Stuatpuram untuk meresmikan pabrik. Warga Stuatpuram sudah menunggu sesuai janjinya 9 bulan lalu kepada Bu Hema. Namun Nagi yang sudah mengetahui semua ini adalah rencana Yelmanda untuk menangkapnya, Nagi menyuruh Mani pulang membawa kedua putranya. Ia dan Yari terlebih dulu akan membobol bank tempat emas 300 kilo itu disimpan. Dan benar, sekembalinya Mani dari hutan, terlihat semua warga beserta pihak kepolisian sudah menunggu Nagi menyerahkan diri. Pak Komisaris yang mengetahui Nagi enggan menyerahkan diri sangat marah. Entah apa rencana Mani dan Nagi saat itu, Mani pun memberitahu pihak kepolisian bahwa sang suami sedang membobol bank di Chirala. Detik itu juga, Inspektur Molly dan para anggota langsung mengintai kepulangan Nagi membawa emasnya di hutan. Tetapi Nagi sudah mencium mereka duluan. Nagi dan Yari gerak cepat berlari dari sergapan. Di samping Nagi, Yari dan para polisi baku tembak, semua warga terlihat melampiaskan kekesalannya kepada Nagi yang enggan menyerahkan diri. Warga menganggap Nagi telah berkhianat dan hal itu akan menambah masalah bagi mereka. Mendengar hal itu, Mangku Pedaya sangat marah. Dan disinilah Mangku Pedaya mengungkap semuanya bahwa apa yang Nagi lakukan semata-mata demi warga masyarakat Stuatpuram. Nagi rela mati-matian menemui Perdana Menteri untuk melaporkan kejahatan Yelmanda. Yang ternyata apa yang disumbangkan pemerintah, yakni listrik dan jalan, bukan semata-mata untuk warga Stuatpuram, melainkan rencana Yelmanda agar semakin mudah menangkap Nagi. Di samping Mangku Pedaya mengungkap niat baik Nagi, Pak Rajaput pun demikian. Beliau menuturkan niat Nagi mendirikan pabrik ke Bu Perdana Menteri. Dan faktanya, emas 300 kg yang dibobol Nagi sebenarnya milik Angget Sethi. Tetapi karena Nagi pernah membantunya di masa lalu, Angget Sethi memberikan sebagian emas itu kepada Nagi untuk pembangunan pabrik. Itulah sebabnya guys, Nagi berjuang mati-matian mengambil kembali emasnya dari tangan Yelmanda untuk diserahkan terlebih dahulu ke Angget Sethi. Dan setelah itu, Nagi menyuruh Angget Sethi memberikan emasnya ke Bu Hema dalam bentuk sumbangan agar pabriknya tidak dicap pabrik haram. Madam Prime Minister, factory kattadaniki. Setelah semuanya terungkap, mereka pun sadar Tiger Nageswara Rao adalah sosok pahlawan. Namun tiba-tiba seorang datang memberitahu warga bahwa Nagi telah ditangkap oleh Inspektur Molly dan dibawa ke markas Yelmanda. Mengetahui hal itu, semua warga berbondong-bondong ke sana. Dan benar, terlihat Nagi sudah terikat pada sebuah kursi. Dengan bangga dan sombongnya, Yelmanda menganggap Nagi tidak bisa berkutik lagi. Yelmanda akan mengubur impian Nagi. Yelmanda akan menjadikan warga Stuatpuram kembali seperti dulu. Tapi tiba-tiba Yelmanda ditelepon oleh ketua partainya dan apa? Ya, Yelmanda dipecat dari partai dan jabatannya sebagai dewan oleh Perdana Menteri. Karena sebelumnya Nagi sudah bertemu dan melaporkan kejahatan Yelmanda kepada Bu Perdana Menteri. Mendengar hal itu, Yelmanda sangat marah dan langsung menyuruh Inspektur Molly menghabisi Nagi. Tapi tak semudah itu. Dengan kecepatan dan kelihayannya, Nagi berhasil menghindar peluru Inspektur Molly dan saat itu baku tembak terjadi sangat sengit. Singkat cerita guys, dalam insiden itu Nagi memang berhasil menghabisi Yelmanda dan Inspektur Molly. Tetapi Nagi pun demikian, puluhan peluru yang bersarang di tubuhnya membuat ia harus berhadapan dengan malaikat maut. Nagi tidak berdaya dan Nagi tewas. Tamat, ending yang membagongkan. Banyak pelajaran moral yang bisa diambil dalam kisah ini guys. Salah satunya adalah jangan pernah takut menyuarakan keadilan. Jangan bungkam, lawan. Apapun caranya selama kita berada di garis yang benar, kita menang. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Masyarakat dan netizen pasti akan membackup kita. Terima kasih dan salam bahagia.